Nah, kamera on lagi guys. Kali ini gue udah sampai pertigaan Rabi Puji Balung ya. Ini gue mau cerita lagi kenapa gue di saat ini pengen sedekah agak gede ya. Karena gue udah ngerasain kalau kita sedekah dengan jumlah yang besar, itu hasilnya, bukan hasilnya sih, kita juga akan merasakan dampak yang besar. Kalau kata guru gue istilahnya begitu. Jadi ibarat kata kalau kita mukul gong itu kan gemanya besar ya guys, tapi kalau kita pukul garpu tala kan gemanya kecil ya. Ya, jadi bisa diberatin kayak gitu. Jadi kalau kita sedekah besar, otomatis bukan otomatis sih, kemungkinan besar kita akan merasakan dampaknya sampai kita kaget-kaget gitu loh. Ya sama kayak gua ke Mekah itu bener-bener gua nggak nyangka di tahun itu gua bakalan pergi ke Mekah untuk umroh, serius. Nah, besar atau kecil tuh bukan dari nominal ya. Misalnya gue sedekah 10 juta, itu besar apa kecil? Kalau menurut gue besar, karena uang di tabungan gue cuma ada 16 juta guys, 16 jutaan. Nah, kalau misalnya gue sedekah 10 juta tapi di tabungan gue ada 1 M, itu besar apa kecil? Ya kecil dong, ya kan? Jadi persentase, kalau besar itu bisa disebut besar itu paling enggak ya 50% lah dari uang tabungan kita lah, kira-kira kayak gitulah analoginya ya. Jadi misalnya di tabungan kalian ada 1 juta, sedekah 500.000, oh itu gede, karena kalian uangnya cuma ada 1 juta loh, nggak ada lagi tuh uangnya, ya kan? Nah, kira-kira kayak gitu guys. Terus, nah dengan uang 10 juta ini, padahal kalau gue pengen hedon bisa aja ya beli helm AGV Corsa gitu ya, atau Arai gitu. Ya seperti pada rider-rider yang seneng helm gitu. Tapi gue pikir-pikir kayaknya manfaatnya agak kurang ya. Walaupun memang helm itu keren sih, gue akuin itu helm AGV Corsa Arai aja itu udah bagus ya. Arai RX7 aja itu, RX7 kalau nggak salah namanya, ya itu udah bagus banget gitu. Dan impactnya ya nggak ada apa-apa, cuman ya paling kepuasan ke diri kita aja. Tapi kalau kita berbagi itu nanti impactnya luas, impactnya sangat luas sih kalau menurut gue ya. Ini ATM Mandiri guys, kita mampir di sini, impactnya luas banget, bisa ke orang lain dan ke diri kita juga guys. Jadi itu sangat luas sekali, karena gue udah ngerasain ya. Nah, buat kalian yang belum punya pengalaman, monggo dicoba aja, nanti kalian akan merasakan tercengang-cengang. Ambil ATM dulu ya. Nih gue ambil 5,5 dulu, 5 juta untuk dibagiin, 500 buat akomodasi ya. Oke, 2,5 juta. Nah, tadi bisa kalian lihat ya, sisa uang di ATM gua ada 11 juta, tapi gua ngambil 5,5, berarti uang gua awalnya 16,5 juta ya guys. Oke, kita lanjut jalan lagi guys. Ini nanti ketemu temen gua di daerah Roxy Jember ya, kita janjian. Oke, halo guys, kamera on lagi. Gua udah sampai Tawang Alun nih. Nah, lanjut lagi ya ngobrolnya. Ini teman gue masih nunggu di daerah sana ya, Roxy. Jadi nanti mungkin video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian ya, tergantung durasinya. Jadi nanti pasti di setiap video kalau ada bersambung gitu, di depannya ada kode crash ya, crash misalnya 345 gitu. Misalnya video sekarang crash 345 terus judul ya, berarti video selanjutnya di crash 346. Jadi biar untuk memudahkan aja untuk men-tracking ya, bersambung-bersambungnya gitu. Nanti misalnya udah tamat, biasanya di akhir video gua tulis tamat. Tapi kalau misalnya bersambung, gua tulis ada keterangan bersambung ke crash berapa misalnya. Ini kan 34
Misalnya ini 340, video 340, crash 340, berarti nanti bersambung ke crash 341 gitu guys. Nanti ini rencana ini mau buat konten sekalian, kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa ya guys. Jadi mungkin biar teman-teman juga tahu sih. Jujur gua nggak pernah sih ya, dalam beberapa tahun terakhir ini langsung terjun, lihat langsung gitu ya. Biasanya gua ya nyumbang, ya tinggal nyumbang aja, gue titipin, nanti ada orang-orang yang udah bagiin secara langsung. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya guys, jadi kalian bisa, kalau misalnya mau nyumbang gitu, bisa langsung ke orangnya, bisa titip ke lembaga atau badan zakat gitulah ya. Itu sama aja sebetulnya, cuman pada kasus kali ini gue pengen lihat secara langsung juga sih, sama pengen buat konten ya. Sebenarnya misalnya 10 juta langsung kasih ke orang aja, suruh jadi ada orang yang bagi-bagiin itu nggak apa-apa, cuman kali ini gue memang pengen lihat langsung dan juga pengen bikin konten sih untuk apa ya untuk dokumentasi pribadi juga. Dan ini juga semoga karena disimpan di YouTube ya, semoga anak-anak gue yang masih kecil nanti juga bisa melihat ini dan bisa belajar juga lah dari hal-hal yang positif kayak gini gitu. Jadi jangan yang negatif doang guys, harus seimbang ya. Tapi banyak yang positifnya ya, yang negatifnya dikit-dikit aja. Nah kalau misalnya diupload di YouTube ini kan kesannya kan kayak sombong atau ria gitu ya kalau orang menganggap itu ya. Tapi sebenarnya di Al-Quran juga ada disebutin kalau sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, juga boleh terang-terangan. Nah ini salah satu, gue lupa ayat berapa, kalian cari aja ya. Jadi mungkin ini bisa gue katakan ini sedekah yang terang-terangan gitu guys. Jadi dilihat banyak orang gitu, nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Yang penting kita tidak menyakiti hati si penerima sedekah itu sih kalau menurut gue. Terus juga di dalam hati kita juga nggak sombong. Sebenarnya ria itu, kata ustadz itu ya, ustadz yang gue pelajarin ya, ria itu dalam hati adanya, dalam hati kita sendiri, bukan kita nunjukin sedekah terus itu namanya ria, enggak. Justru kata salah satu guru gua yang motivator juga, terang-terangan bersedekah enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu terang-terangan enggak bersedekah gitu. Jadi terang-terangan enggak sedekah gitu. Kalau sedekah terang-terangan enggak apa-apa gitu katanya. Ya itulah kira-kira ya guys ya. Oke, ini gue udah sampai perempatan Mangli. Lagi gue akan temu teman-teman gue, sementara ini gue skip dulu ya guys.